Astagfirullah, inilah 6 jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki menurut ajaran Islam. Simak selengkapnya. Yang subscribe semoga masuk surga. Tahukah kalian, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi seorang perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, dalam Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menyebutkan 6 sifat wanita muslimah yang harus dijauhi. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita, Al-Ananah, Al-Mananah, Al-Hananah, Al-Hadakoh, Al-Barokoh, dan Asyadakoh. Al-Ananah. Dia adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Dia justru bisa menguras emosi suami, sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Al-Mananah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Menikahi wanita tipe ini membuat seseorang lelaki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya, apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Al-Hananah. Dia adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Astagfirullah. Al-Hadakoh. Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar. Mudah tertarik dengan suatu barang atau produk dan suka meminta suami membelikan. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin, betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan. Kelima, Al-Barakoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 2 makna Al-Barakoh. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Keenam, Asyadakoh. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang sarsarin atau banyak cakap, mutasyadakin, banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian, karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati suami apabila menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Selain itu, ciri-ciri wanita yang sifatnya dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disimak sebagai berikut. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan secara sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar. Namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Ketiga, wanita ja'zariyah. Wanita ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah menyahut, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap ja'zari yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud ja'zari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas, yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari, jawas, sahak, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam, serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih, ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. 5. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita, seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata ataupun secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. 7. Jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam kitabnya mengatakan jika Rasulullah bersabda, jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa, lalu mereka durhaka. Hadis riwayat Ahmad. 8. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyadikun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayikun. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafayikun kami tidak mengetahuinya, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapat keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam,
maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan memberikan hikmah untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.